Allah nggak bilang nikah satu, enggak. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ada ayat bilang nikah yang satu saja cuma Quran. Kata Donditan, nikah hanya satu saja. Kata Ustadz yang satu lagi, nikah langsung 4. Yang mana ini ajaran kalian? Satu istri satu suami, lebih gampang kan? Gimana ceritanya poligami lebih mudah mengidentifikasi keturunan? Cuman ini bang, konsepnya gimana? Maksudnya kalau seandainya istri itu 4 kan ya, kalau di kami itu kan boleh tapi adil. Kenapa tidak satu gitu ya? Karena udah satu biasanya kemungkinan besar itu laki-laki itu selingkuh mbak malahan. Jadi nanti dia jadi nggak halal. Jadi malah dianya itu selingkuh, nggak jujur, nggak karu-karuan. Apakah Tetapi ketika selingkuh? Di imanmu emangnya diizinkan selingkuh bang? Saya tanya, di imanmu emang diizinkan selingkuh? Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Seteria Kata. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini membahas tentang adanya poligami di dalam iman Islam. Namun pembahasan tersebut seakan-akan ada ketidakadilan terhadap wanita. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Halo. Iya Mbak, aku mau tanya. Halo, Ya silakan. oh dengar saya? Dengar. Ya, saya mau tanya, kalau poligami itu salahnya gimana? Mbak? Apa Itu ada- tadi. Kalau istrimu punya 4 suami, emang salahnya di mana? Ya, tapi kan cuma kebalikannya, harus gimana kan? Ada salahnya nggak? Ada salahnya nggak? Ya kalau hukumnya kalau di agama nggak boleh istri itu. Loh, kenapa Seperti gitu? Pandawa Limai gitu. Kenapa? Apa salahnya Mbak? Tidak adil. Ya bukannya gitu kan seorang laki adalah Kan kamu nanya, apa salahnya nggak poligemoy? Tidak adil. tapi Karena nggak ada yang- dia itu di agama apapun itu boleh kalau laki-laki istrinya lebih dari satu. Ya itu kan ajaran Anda. Yoga Tidak ada kebaikan dari poligami. Kita contoh Daud. seperti Kita yang contoh di Nabi Salomo. Ya. Kita contoh Nabi Abraham. ya. Ya, bagaimana akhir dari kisah hidup mereka dan itu berantem. Tapi kan jadi panutan di Kristen juga orang-orangnya. Nggak ada jadi panutan. Yang jadi panutan itu kebaikannya bukan ketidakbaikannya. Makanya di dalam iman kami nggak ada. Baik, Don. Hmm? Ya mereka termasuk orang baik ya, termasuk kalau Saya tanya, apakah benar itu baik? itu kan dari Nabi. Apakah kebenaran itu baik? Ya baik juga. Apakah kebaikan itu sudah pasti benar? Kebaikan. Belum tentu. Kamu baik-baikin orang, baik-baikan istrimu, terus yang satu nggak kamu baik-baikin. Gimana ketika keadilan? Ya harusnya ya tetap dong. Semua itu Gitu. Ya udah, saya menghargai ajaranmu. Tapi di dalam perspektif Tuhan kami itu adalah suatu ketidakadilan. Itu menyakiti wanita karena di dalam iman kami Adam dan Hawa itu sederajat, setara. Tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih buruk karena semuanya berasal dari satu. Ya, sekarang gini, kalau seandainya laki-laki jumlahnya sedikit ya banyak yang terbunuh. Ya harapan wanita untuk menikah dengan siapa toh Mbak? Tidak menikah juga orang tidak meninggal kan? Ya nggak meninggal itu kan ya, Pertanyaan saya gini, apakah kamu beristri satu, istri satu. dosamu itu jadi banyak, ataukah kamu beristri banyak, dosamu jadi sedikit? Itu. Oh ya enggak juga kan. Ya sudah, Tolong kalau menolongnya. gini ya bang ya. Pernahkah abang melihat sendal itu sepasang atau banyak pasangan? Ya kalau sepandang, ya kita nggak perlu samakan dengan sesuatu. Ya sandal itu kan ya sepasang. Iya. Namanya suami istri sepasang nggak sih? Sepasang suami istri atau berpasang-pasang suami istri bang?
Nggak ada, Bang. Di mana-mana juga nggak ada yang demikian. Ya, kalau matamu sepasang, kok istrimu malah banyak pasang? Ya, kalau ada sebab lain ya, mungkin istri satu belum kasih keturunan. Nah, kalau ada kan ada hukumnya, ada cara-caranya, gitu loh. Gimana caranya? Mana caranya gimana? Ya, kita rundingan dengan istri satu, diizinkan atau tidak? Alah, secara imanmu lah, secara imanmu. Nggak ada. Itu kan Abang mau dengar perkataan Abdul Somad? ya, gimana? Jangan bilang ada cara-caranya. Orang Abdul Somad tadi bilang enggak ada tuh minta Maksudnya itu semua itu kan bisa dirundungkan. Manusia kan punya apa ya, pengembangan ya. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, tidak ya tidak. Semua kan ada yang menyetujui. Tapi secara hukum agama itu sah saja. Itu makanya aku bilang ini agama ini gimana menanggapinya. Loh, ya kita kan kita meneruskan ajaran para nabi dari agama Islam. Itulah. Meneruskan ajaran para nabi. Iya. Saya tanya, Nabi Isa istrinya berapa? Yo, istri selama ini. Kamu kan katanya kan meniru ajaran para nabi ya kan. Isa nabimu bukan. Setahu saya kan masih membujang. Saya tanya, jawab dulu, Isa nabi Anda bukan? Ya, termasuk. Nah, Isa beristri tidak? Istrinya Isa berapa? Lah kenapa kamu nggak mengikuti ajarannya dia? Loh, berarti saya kalau ya ini nggak harus semuanya. Loh, katanya mengikuti ajaran Nabi. Kalau nggak semuanya harus diikuti ya jangan kamu bilang kan ini ngikutin ajaran. Kan cara pribadi gitu loh, Mbak. Maksudnya kalau yang tadi kan bilang sampean kebaikan apa harus kebenaran. Kalau seandainya Nabi Isa belum menikah, terus saya nggak menikah, loh. Ya itu standar yang kau dirikan, yaitu adalah mengikuti ajaran para nabi. Iya begitu lah, kan kita maksudnya kemauan seperti Nabi Isa yang tidak menikah apa enggak, kan ya pengen menikah sih. Makanya berarti kan kalian pilih-pilih prasmanan iman. Enggak, ya enggak. Ya maksudnya ya begini. Anda ngikutinnya ajaran Nabi. Ya tapi kan syariatnya kan berbeda. Ya mungkin Nabi Isa begini. Atau Nabi Anda cuma satu? Ada berapa? Nabi kalau menurut kepercayaan Islam, Nabi itu buahnya ribuan. Jadi ajaran mana? Nabi mana yang kamu bawa? Nah kita ini meyakini Nabi yang terakhir yang kita anggap sebagai Nabi Muhammad sebagai panutan yang membawa syariat baru. Begitu loh Mbak. Kalau Nabi kita yang dulu-dulu ya kita wajib percaya, tapi tidak. Siapa Nabi terakhir Bang? Siapa Nabi terakhir? Kalau menurut saya orang Islam ya Nabi yang terakhir ya Nabi Muhammad. Oke. Yang terakhir kali turun ke bumi nih? Gimana? Yang terakhir kali turun ke bumi Nabi siapa? Oh begini, kalau menurut keyakinan Nabi Isa turun ke bumi tujuannya. Enggak, saya nggak nanya itu yang terakhir kali turun, kan kamu ngomongin Nabi terakhir. Ya Nabi Muhammad. Oke, yang terakhir kali turun siapa? Maksudnya menjelang hari kiamat begitu tak Mbak? Saya nggak nanya yang terakhir kali, saya nggak menjelang mau sebelum mau sesudah. Pertanyaan saya tetap sama, yang terakhir kali turun. Ya Nabi Muhammad yang terakhir itu. Terus di dalam Al-Quran itu memang langsung poligami, perintah awal. Allah nggak bilang nikah satu, enggak. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ada ayat yang nikah satu saja cuma Quran. Kata Donditan nikah hanya satu saja. Kata Ustadz yang satu lagi nikah langsung 4. Yang mana ini ajaran kalian? Dari menawarnya yang ada ayat yang nikah satu saja cuma Quran. Allah nggak bilang nikah satu, enggak. Ini bicara fair Quran ya, jangan dirubah-rubah Quran. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ada ayat yang nikah satu saja cuma Quran. Allah langsung bilang langsung dua. kurang jelas itu. Kurang bisa menangkap. Nikah
tinggal satu saja. 3 atau 4. Setelah itu Allah berbilang, kalau kalian nggak mampu, nah ini kebanyakan orang nggak mampu. Nah itu loh yang jawabannya maksud kalau Dengerin dulu, dengerin dulu. Satu, nggak mampu. Ini perintah awalnya Pak, karena Rasulullah menjalankan itu. Nggak boleh Pak, Rasulullah ini berarti cuma melampiaskan nafsu. Otak kalau ngomong gitu. Orang yang menikah lagi itu tidak setia. Salah. Berarti kalau kamu bilang orang yang nikah lagi nggak setia, Rasulullah tidak setia. Padahal Rasulullah manusia paling setia. Jangan dicampur adukan perasaan sama hukum. Kalau nikah 4, kalau muta boleh 1000, nggak ada masalah. enggak maksudnya menurut sampean Dengerin dulu. Orang wanita terserah ya. Dia boleh muta dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermuta dengan istri orang selama dia tidak ngaku istrinya orang. Karena syariat Islam itu negeri. Cemana itu? enggak yang menurut kesimpulan sampean ceritakan itu apa enggak? Nikah 4, kalau muta boleh 1000, nggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1000 orang wanita terserah ya. Dia boleh muta dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermuta dengan istri orang selama dia tidak ngaku istrinya orang. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tidak ada. Saya ke sini. Dikasih sekali lagi sini. Istri saya tak tahu. Sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi. Sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta. Meja di Jogja. Nikah sekali lagi. Sah. Yang kelima enggak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan dia 1, 3 lagi. Ceraikan. Kalau seperti kurang paham, maksudnya kepanjangannya itu gimana itu loh. Kalau dipotong-potong saya nggak bisa menangkap itu Mbak. Ya kok cari tahu aja potong-potong. Apa alasan kalian selalu begitu? Menurut Anda Mengatakan itu ustadz-ustadz itu dipotong-potong, gimana gitu dipotong-potong. Ya tontonlah panjangnya, ikut kajiannya. Udah. Oh, udah. enggak. Ya kan, gitu. Gimana Mbak? Gimana? Menurut Anda itu yang tadi itu gimana? Yang tadi gimana? Yang dikatakan ustadz mereka loh, sampean menyimpulkan itu loh. Saya nggak ada Ustadz gini, menyimpulkan, saya cuma gini. suruh dengerin Anda aja biar dengar gitu. Putus-putus Mbak, kurang jelas tadi. Oh ya udah kalau gitu putus-putus di bawah. Alasannya putus-putus, tiba-tiba putus-putus. Ya udahlah. Kita putuskan saja ya. Dan ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku putuskan saja. Oh ya lupa tadi naikin ini ya, nyuruh dia buka cam ya. Harus oncom sebenarnya. Halo. Oh, abang ya putus-putus sinyalnya ya. Kakak, iya. Halo, silakan buka kameranya, Bang. Abang tadi buka kamera, dia ketutup. Silakan. Oke. Nah, Ya. Udah. Bang Eka, Islam atau Kristen, Bang? sinyalnya susah ya. Bang Eka, Islam. Halo, Iya, halo. Ada. aku Muslim. Ya. Ada yang mau ditanya, Bang? Enggak, tadi loh kok aku penasaran itu loh yang apa yang poliandri sama poligami itu. Kalau poliandri itu tentang adil nggak adil gitu ya. Aku pengen tanya sesuai agamanya kakak, boleh nggak sih poliandri di agamanya kakak? Poliandri dan poligemo itu nggak dibolehkan di dalam iman kan. Oh enggak. Nikah itu hanya satu wanita dan satu laki-laki. Makanya di dalam Alkitab dikatakan demikian mereka tidak lagi dua melainkan menjadi satu daging. Pengantin itu dikatakan menjadi satu daging. Tidak lagi dua. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Jawab sesuai apa? Sesuai pengetahuanku aja sih. Ini nggak tahu ini kalau di sana-sana ada ustadz apa siapa gitu ini
sesuai pengetahuan aku ini aja lah ya, ilmu kira-kira aja. Kalau kenapa poligami itu dibolehkan, kemungkinan untuk identifikasi anaknya bapak siapa gitu, seperti itu. Kalau seandainya poliandri itu susah nanti, ini bapaknya siapa ya, kayak gitu. Mungkin identifikasi di gennya gitu, satu ya. Terus yang kedua, bukannya lebih gampang ketika satu istri satu wanita, satu istri satu suami, lebih gampang kan? Gimana ceritanya poligami lebih mudah mengidentifikasi keturunan? Cuman ini bang, konsepnya gimana? maksudnya kalau seandainya istri itu 4 kan ya, kalau di kami itu kan boleh tapi adil. Untuk identifikasi gennya ini anaknya bapak ini kayak gitu. Kalau seandainya bapaknya yang 4 kayak gitu ya, kan nggak tahu tuh ini anaknya bapak yang mana kayak gitu-gitu. Kemungkinan seperti itu. Ini kan aku cuma pendapat aja, kemungkinan seperti itu. Tapi kalau di Nepal itu kan masih ada poliandri, itu kemungkinan lingkungan juga yang di situ mungkin kakak beradik cowok nikah sama cewek satu kayak gitu, bisa jadi Kita karena nggak bicarain yang di luar dari agama kita bang. Ini bang, Oke. ini bang, kita bicara dalam iman, perspektif imanmu dan iman saya. Gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama ini menurut pemikiran saya nanti untuk identifikasi gen anak itu lebih mudah. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau menurut saya itu menghindari PMS, Mbak. Jadi penyakit menular seksual itu kan biasanya kalau seandainya yang cowok itu satu aja, yang cewek itu gonta-ganti, kemungkinan besar kemungkinan prosentasenya menurut saya kayak gitu sih. Lah Nggak itu udah ada 3, ada 4. Misal ada 4, itu bukannya ganti-ganti? Tapi kan cowoknya satu. Kalau cowoknya satu kan kemungkinan PMS nggak kejadian. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau ceweknya itu digonta-ganti cowoknya kayak gitu, banyak PMS terjadi. Jadi penyakit menular seksual itu menurut persepsi saya aja lah ya. Kalau yang lebih pintar ya silakan nanti itu. Kenapa nggak satu aja? Itu lebih ini. Kenapa nggak satu aja, satu pasang aja? Itu nggak usah lagi nanya tentang anak siapa, udah pasti. PMS itu kalau satu itu lebih baik. Kita nggak pernah tahu dari istri yang satu punya sakit apa, istri yang lain sakit apa, kan justru itu lebih ngaco sebenarnya. Kalau alasan-alasannya tadi yang abang kemukakan, kenapa tidak satu? Kenapa tidak satu gitu ya? Karena udah satu biasanya kemungkinan besar itu laki-laki itu selingkuh, Mbak, malahan. Jadi nanti dia jadi nggak halal. Jadi malah dianya itu selingkuh, nggak jujur, nggak karu-karuan. Apakah Tetapi ketika di imanmu emangnya diizinkan selingkuh, Bang? Saya tanya, di imanmu emang diizinkan selingkuh? tidak diizinkan, itu termasuk zina. Melihat aja, kalau tidak melihat diizinkan, bukan ya hukum itu harus dipatuhi dong. Ya kan? Untuk apa ada syariat? Untuk apa ada hukum? Gini, ketika kita nikah satu, terus si istri ini lagi halangan, nggak bisa ngelayani, sedangkan kita lagi, mohon maaf ya, libidonya naik kayak gitu, terus si istrinya kok udah nggak pernah ngelayan, nggak ini, terus istrinya ada caranya. Loh. Kalau misalnya istri haid, ada caranya. Lo apa nggak tahu emang? Satu, maksudnya masalah seks. Kalau yang masalah wanita itu maha ada, dengar dalam memuji pasangan. Gue ya, sabar ya. Ada. Jadi ada solusi. Ini kan agama solusi. Sabar. Ada juga nih. Abangnya nggak tahu. Nah ya. Ustadz Khalid bahasa lama nih. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat lagi-lagi. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Ada. Tetap dipuaskan. Tetap. Ada
ada caranya, diikat terus tetap bisa. Gini ya Kak ya. Itu ada hadisnya di mana nih ya? Saya baca dulu hadisnya itu. Ada dia tulis kok. Kata Aisyah. Oke, hadis Abu Dawud 1852. Gimana? Ya kebetulan aku belum Silakan baca. dibuka dan Nggak baca sih aku, memang nggak ini. Kalau aku tuh beragama itu apa ya? Kalau di Islam kan Al-Quran memang sama hadis. Cuman saya itu bukan dibilang ini ya, memang jarang belajar. Hanya saja yang aku pakai, aku jalanin itu logika. Ketika logikanya kita berkeluarga terus nggak bisa ngelayanin, udah gitu banyak menzolimi suami gitu, terus terang aja, udah bang nikah lagi aja gitu. Nah, gitu aja kalau menurut aku sih. Kalau seandainya kita kan libidonya beda-beda tuh, laki-laki ada yang pakai nafsu setiap hari segala macam. Cuman ya disitulah ada keadilan di situ malahan. Ketika si istri, aduh aku nggak cocok nih dengan suami ini kok terus-terusan gitu, ini harus ada istri yang satu lagi. Nah di situ adilnya tuh di situ. Kalau menurut aku ya adilnya tuh di situ. Ketika aku males lah masa ngelayanin terus, aku lagi kayak gini ngelayanin lagi kayak gitu. Abang Ya bang tahu nikah. berpuasa? Abang tahu Ya. berpuasa itu ngapain? Abang tahu kalau orang berpuasa itu ngapain? Ya tahu Abang sih, tahu menahan kalau orang berpuasa itu ngapain? Menahan berpuasa, nafsu makan. menahan diri nafsu. Apalagi saya masih bujang, jadi aku sering puasa sih. Nah, kalau dibilang kita lebih banyak jolimnya sama suami loh, puasa. Ya sama dengan kalau istri lagi menstruasi, kenapa tidak berpuasa? Gini loh, itulah keadilan ini. Keadilan agama tuh seperti itu. Jadi apa namanya di Islam Ini yang itu saya lihat bukan keadilan ya. Ini yang saya lihat bukan keadilan, tapi mengenakkan laki-laki itu baru benar. Ya kan? kalau aku malah sebenarnya malah menyusahkan laki-laki. Kita itu apa namanya menghidupi banyak manusia karena Kita dikasih hidup di tantangan. dunia ini, kita hidup di dunia ini, kita hidup di dunia ini, itu kan menahan segala sesuatu, menahan segala sesuatu dari dosa. Kok malah abang bilang daripada selingkuh, ya jangan berselingkuh. Itu jawabannya dong. Harusnya. Itu kalau dari yang laki-laki, tapi kalau dari yang perempuan itu kan nggak semuanya dia apa namanya birahinya tuh tinggi selalu ngelayanin terus kayak gitu. Ada yang memang itu letak keadilannya di situ, kenapa boleh si laki-laki nikah lagi gitu. Kalau menurut aku ya, kalau di apa dari sudut pandang yang Al-Quran hadis, aku nggak ngerti, beneran nggak ngerti, nggak tahu. Hanya saja saya itu berpikir aja dalam beragama itu hanya berpikir kayak gitu aja. Pertanyaan saya, apakah manusia hidup hanya untuk berhubungan itu? Iya, apa namanya? Itu bukan manusia aja, naluri birahi seperti itu ada. Makanya di Islam itu ada aturan-aturannya seperti itu. Istilahnya manualnya lah ya. Kalau kami itu ingin melakukan sesuatu tuh ngeliat manualnya dulu. Seperti televisi itu ini yang volumenya, ini yang buat ininya, itu kami ngeliat dulu di Al-Quran apa hadis. Kalau aku itu belum belajar begitu. Maksudnya belum begitu belajar, hanya saja apa ya, sesuai keilmuan saya sendiri yang aku ngelihat, kemungkinan seperti ini gitu aja. Itu kalau yang ustadz apa kemungkinan bisa menjawab nanti di situ. Hanya saja kalau seandainya terjadi, aku pengen adil nih, aku juga boleh dong poliandri kayak gitu ya. Itu menurut saya tadi terjadi PSM itu lebih mudah sekali, penyakit menular seksual. Yang kedua, untuk identifikasi gennya si anak nanti keturunannya, nikah itu kan diantaranya untuk mencari keturunan dan juga untuk mentauhidkan Tuhan kayak gitulah. Maksudnya kalau yang nggak ada keturunan kan udah putuslah semuanya amalannya. Kalau masih ada keturunan, kita sampaikan tuh sama keturunan kita untuk bertauhid, untuk beriman, untuk apa gitu-gitu aja sih. Sebenarnya di situ untuk mencari keturunan satu, ya mencari kebahagiaan, dan salah satu itu menyalurkan birahi itu tadi Mbak, kayak gitu. Bukan soal menjepit pun ya. Soalnya apa namanya kita, mohon maaf nih ya,
Seandainya kita onani, masturbasi itu dosa dalam Islam, itu nggak boleh karena apa ya? Jadi kita menghindari zina. Tapi kalau masih mentok kayak gitu, masih bisa bertahan kayak gitu ya, kalau bisa ya jangan poligami kayak gitu loh. Gitu. Kalau poligami itu syaratnya sangat berat bagi aku, harus adil, harus ini. Sebenarnya memberatkan sih kalau yang berpikir ya. Setahu aku sih kalau di Al-Quran itu, kalau aku sering berapa kali itu suruh berpikir, karena hanya orang yang berpikir aja yang bisa beragama, seperti itu. Tuh Kak. Kalau di Kakak memang nggak boleh poligami, Hendri nggak boleh dua-duanya. Itu saja nggak boleh lah. Kalau Anda bilang hanya Jadi, orang yang berpikir saja yang beragama, bentar, gantian ya. Apakah pernah Abang berpikir seperti apa lah itu? Seperti apa wujud kayak gitu? Aku keterbatasan, Mbak. Aku melihat bumi aja 1 kilo aja aku nggak bisa ngelihat karena keterbatasan saya, karena ada yang menciptakan saya, gitu aja saya pemikirannya. Kalau Mbaknya bisa ngelihat saya di sini, saya posisinya di mana gitu aja, bisa reka-reka saya di mana gitu. Ya sekarang udah canggih sekarang. Kalau aku mendeteksi Tuhan itu seperti apa, ini sebenarnya saya nggak tahu. Bukan kursi masalah mendeteksi, bukan masalah mendeteksi kan? Bentuknya Tuhan itu seperti apa, aku nggak bisa. Disitulah letak kelemahan saya sebagai seorang hamba, gitu aja. Jadi aku gimana? Saya nggak nanya itu kan. Anda bilang orang yang berakal, yang beragama, berarti ada ajaran dong, karena agama itu kan ajaran ya. Hanya orang yang punya akal yang tahu ajaran gitu. Nah, dari ajaran Anda, adakah menjelaskan eksistensi Tuhan Anda? Gini, kalau yang nggak berakal, kalau di agama saya itu tidak wajib itu ibadah bertauhid, itu nggak wajib. Seperti orang gila kayak gitu nggak wajib kalau yang nggak berakal. Terus binatang itu juga enggak, hanya naluri aja, naluri pengen seks, pengen apa, itu memang ada, binatang pun ada. Hanya saja kalau di agama kami itu sering aku baca terjemahan itu sering hanya untuk orang berpikir. Kalau nggak berpikir ya udah nggak usah percaya gitu. Gitu. Aku berpikir nanti. Aku hari demi hari berpikir Kak. Kalau 1 tahun itu 360 hari, berapa hari, nanti bentar lagi aku kurang berapa hari nih hidup di dunia gitu. Nanti aku akan menghadap sama yang menciptakan saya, kayak gitu aja. Aku cuman beribadahnya itu seperti itu aja. Dan aku mengafirmasi diri saya tiap hari itu diulang-ulang lah, kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, kayak gitu. Nanti sewaktu-waktu aku meninggal itu aku kemungkinan, ya aku pede aja sih ya, kemungkinan saya masih ditolongin lah sama yang menciptakan saya gitu. Entah bentuknya seperti apa Tuhan itu aku nggak ngerti, yang penting itu ada gitu aja gitu. Oke, Anda kan percaya nanti akan ditolong sama Tuhan yang Anda sembah ya? Betul. Percaya aja kan, tapi Anda kan tidak berakal. Orang yang percaya aja itu, asal percaya aja itu nggak berakal Bang. Bagaimana gitu ya? Anda percaya akan ditolong kalau belum Tuhan Anda menyatakan pertolongan terhadap orang yang sudah mati? Pernahkah Tuhan Anda menyatakan pertolongan terhadap orang yang sudah mati itu seperti apa? Ditolong dari mana? Kalau informasi seperti itu manualnya ya tadi Al-Quran sama hadis ya. Itu manualnya. Kalau memang penasaran nih, seandainya ini loh kata Allah kayak gitu kan. Kalau di Islam itu kan melalui malaikat Jibril kadang, terus nanti ke ke nabinya gitu, baru kita sampaikan ke umatnya kayak gitulah. Tapi kalau yang aku yakin ini itu dari gini Bang, seperti apa? Seperti apa dia menolong Anda gitu? Seperti apa Tuhanmu itu akan menolongmu ketika mati nanti? Itu yang saya tahu. Oh, gambarannya seperti apa menolongnya nantinya gitu ya? Kalau sekarang ini aku udah ditolongin, ya, bisa bernapas. Ada syariat nih. Kan ada syariat nih, ada ajaran, ada Quran, ada hadis. Ada nggak diajarin? Seperti apa sih Allah kalian itu akan menolong kalian setelah meninggal nanti?
Kalau aku berpikir, aku sendiri ya, kalau aku tuh memang nggak ini sih. Kalau menurut persepsi aku sendiri ini pribadi nih, apa namanya, saudara muslim nggak usah tersinggung ya, nggak. Kalau aku sih, kalau ketika aku di dalam alam kandungan kan di agama saya itu kan ada di alam kandungan. Ketika mau dilahirkan, apakah saya tuh tahu waktu di ini kan nggak tahu. Seperti begitupun aku ya, ketika di dunia ini, cuman informasi nanti akan ada dunia lain itu kayaknya udah nyata gitu aja lah. Kalau anak hamil, apa namanya, kalau kita di kandungan 9 bulan suka nggak suka, kita kan harus keluar tuh. Artinya kita harus ke dunia. Kamu nanti akan ke dunia aku, tapi nggak ingat. Begitupun di dunia ini, ketika nanti aku udah seneng ini Tuhan, aku udah seneng banget di dunia, aku nggak mau mati gitu kan, tetap meninggal juga ya. Kayak gitu, bayangan saya nanti aku meninggal mungkin alamnya lebih luas kayak gitu. Seperti kalau di kandungan kan nggak luas tuh, setelah itu di dunia luas, nanti di akhirat itu kemungkinan itu akan luas. Tapi cara menolongnya sampai detik ini aku nggak ngerti gimana caranya nolongan aku kayak gitu, aku nggak ngerti sih. Ini gimana ini? Setelah sekian lama hidup, kamu udah beriman kepadanya, menyembahnya, tapi nggak tahu kamu ditolongnya seperti apa. Berarti jangan-jangan kamu nggak ditolong kan nggak ada yang tahu, hanya modal percaya aja toh. Aku wallahu alam ya, terserah. Karena aku ibadahnya tuh nggak kepingin nanti aku tuh apa ya, harus masuk surga, harus kayak mana, tuh kan udah hak prerogatif Tuhan kayak gitu. Terserah lah, aku udah berbuat baik, ternyata Tuhan kamu ke neraka, ya udah, berarti aku tuh udah nggak ini. Tapi aku kan sudah ikhtiar, berusaha, udah berbuat baik sama mbaknya. Kan ini kan katanya abang kan umat berpikir nih. Pernah tahu nggak siapa aja yang dilempar ke neraka sama Tuhanannya? Aku berpikir kayak gini. Aku yang masalah dilempar ke neraka, dimasukin surga itu di dunia aja itu udah gambaran di akhirat, Mbak. Ketika kita berbuat nggak baik, otomatis sama Tuhan itu dibalas langsung nggak baik, itu di dunia udah ada. Apalagi di akhirat yang nggak ketahuan, nanti di akhirat tuh aku seandainya berzina, aku maling, aku berbuat jahat, terus orang lain nggak tahu. Pasti Tuhan itu kan maha adil tuh, aku akan dibalasnya di akhirat. Tapi di dunia aja banyak yang sudah diadili tuh sama Tuhan. Ketika aku berzina, aku dihujat kamu berzina, itu dibalasnya di dunia kayak gitu aja. Nanti kalau masalah di akhirat, ya aku minta ampun dong sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Kata kamu kan tadi gini, dunia itu gambaran nanti di akhirat. Nah, kalau gambaran surga itu kayak gimana di dunia ini? Kalau di Al-Quran sih aku pernah baca ya, kayaknya sih seperti apa ya, seperti air mengalir segala macam. Kan air itu kedamaian, air itu penghidupan. Di dunia aja, di bumi kalau nggak ada air kan nggak hidup. Kita aja, oh berarti penghidupannya seperti ini. Tapi kan letak pemikiran kita, terus ilustrasi yang disampaikan dari hadis apa Al-Quran kayak gitu kan, aku setiap orang beda-beda loh bayangannya surga itu seperti apa, apakah seperti apa, cuman gambaran seorang makhluk ya. Tapi nantinya kemungkinan, aku pribadi ya, kemungkinan itu lebih heboh toh. Seperti kita di kandungan kan ketemu perut aja, ketika di dunia ternyata hebohnya luas, nanti di akhirat kemungkinan ya heboh luar biasa. Mungkin neraka itu panasnya. Di akhirat nanti juga dikandung juga kalian? Enggak. Gimana? Pada pemikiran saya, kita kan mengalami alam ruh, terus begitu di kandungan, habis itu nggak tahu ya, terus udah gitu di dunia, terus di akhirat. Habis di akhirat kita diadili dulu di padang mahsyar itu. Kalau aku cerita ini ya, kisah-kisah kayak gitulah. Aku kan waktu itu belajarnya masih kecil sih, aku di umum terus sih sampai menyelesaikan kuliah itu di umum terus. Aku nggak di agama kayak gitulah. Aku memang bandel sih di agama dulunya. Maksudnya itu aku tahu kisah-kisah gitu waktu apa ya, SD kelas 1 kelas 2 lah itu ada belajaran agama, tapi aku umum semuanya, jadi aku nggak begitu tahu sih, hanya baca-baca aja kayak gitu. Oh terus jadi aku di situ berpikir, oh nanti itu ada kehidupan lagi, orang itu harus mati, harus kayak gini, harus ini, udah pastilah namanya orang itu harus dilahirkan kayak gitu ya, memang udah pasti, mau nggak mau 9 bulan harus lahir kayak gitu. Ya lahir kan ada fase-fasenya, ada fase menikah. Di surga nanti nikah juga nggak Bang? Ada nikah juga? Aku belum tahu ya kalau di Islam. Nanti aku tak cari dulu ya. Aku kalau kayak gitu aku nggak ngerti. Namanya surga itu gini loh. Kalau di surga itu, kalau menurut persepsi aku, apa-apa udah boleh kayak gitu. Kalau di dunia itu masih ada larangan-larangan, ini nggak boleh karena nggak bagus kayak gitu. Nanti kalau di surga kemungkinan ya apa aja boleh lah kayak gitu. Mau nikah semuanya.
Ya nggak tahu ya, nikahnya seperti apa pun juga nggak ngerti. Seperti kita di dalam kandungan itu ngerti nggak sih ada buah, ada apa di dunia itu? Kan nggak ngerti, tiba-tiba ada aja aku lahir kayak gitu. Saya tanya ya bang, di dalam iman abang nih ya kan, waktu di dunia boleh nggak sih cowok suka sama cowok gitu? Di dunia? Kalau di agama aku, setahu aku nggak boleh. Oke, berarti boleh. di surga boleh dong nanti. Katanya semua di surga dibolehin. Bebas, Gimana nih? bebas. Makanya ditahan dulu. Nanti kalau memang seneng les. Oke. Breng, senang apa tuh ditahan dulu. Sekarang itu bener-bener dipaksa gitu, nggak boleh. Kenapa sih puasa itu ketika makan hari-harinya halal, ketika puasa itu jadi haram, jadi nanti membatalkan puasa kayak gitu. Begitupun di dunia ini, tahan-tahanlah dulu, nanti di situ habiskan. Bahkan di situ ada Homer yang membuat kita nggak mabuk. Apalagi cuman seks kayak gitu, itu kan kenikmatan di dunia. Di akhir itu lebih banyak kemungkinan, mungkin aku disenengin cowok-cowok banyak gitu ya, terserah mungkin itu nanti itu. Aku pikirnya nanti bebas, pokoknya di situ udah bebas gitu aja. Itu karena di dunia hanya keterbatasan kakak, jadi terbatas kayak gitu. Jadi kalau aku kalau nanti di surga gitu, kenapa Tuhan harus nyuruh ditahan dulu baru nanti blong gitu? Kenapa nggak di dunia ini dibiarin aja hidup selamanya, terus suka-sukanya? Kenapa di dunia ini nggak kayak yang di surga nanti aja gitu? Kenapa harus ada masanya? Karena di dunia itu kan nggak ada masanya. Jadi semua makhluk hidup itu yang ada di dunia, baik tumbuhan, hewan, semua itu akan musnah atau meninggal. Ya, jadi nanti ada harus ini. Semua yang ada di kandungan itu harus dilahirkan. Nah seperti itu aja. Kak, aku ini ya izin sholat maghrib. Nanti aku tak lanjut lagi lah ya. Oke, ya. Izin. Tuhan memberkati Bang Yaka. Terima kasih diskusinya. Malang nasibku semenjak ditinggal ibu, dunia terasa hampa. Guys, pura-pura bahagia itu gampang, Besti. Aku besok mau mualaf ya, karena nanti di sorga aku nggak akan yatim piatu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.